Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 620 menunggu untuk melihat kesenangan. Mengingat sifat Jeremy yang arogan dan mendominasi, meskipun ada banyak orang menyukai Yura di hatinya, mereka tidak akan memiliki keberanian untuk mengejar Yura. Mereka semua tahu bahwa jika mereka mengejar Yura, itu sama saja dengan menyinggung Jeremy. Menyinggung seorang Jeremy pada dasarnya tidak berbeda dengan mencari mati. Namun, Samuel adalah pengecualian. Bagaimanapun, keluarga Samuel juga sangat terpandang. Samuel tidak takut pada Jeremy sama sekali. Jika Jeremy melihat Samuel dan Yura bersama, dia pasti akan sangat marah. Namun dia tidak akan berani mengatakan apa-apa ataupun membuat masalah dengan Samuel. Bagaimanapun, keduanya telah sepakat untuk bersaing secara adil. Kebanyakan orang berpikir bahwa Yura pada akhirnya pasti akan memilih salah satu di antara kedua pemuda hebat tersebut, yakni Jeremy dan Samuel. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa Morgan akan muncul saat ini dan, tiba-tiba dengan mudahnya bisa mendapatkan perhatian Yura. Tentu saja mereka tidak akan pernah membiarkan Morgan pergi begitu saja dengan mudah. Pada saat ini, Samuel juga ada di acara pelelangan, tetapi dia tidak memperhatikan Morgan dan Yura, karena dia harus mengikuti pria parubaya yang sangat bermartabat sambil tersenyum dan mengobrol dengan para pengusaha dan orang-orang besar. Jika dibandingkan dengan seseorang yang sudah pernah berkeliling ke seluruh negeri, orang-orang besar semacam ini mungkin tidak terlalu kuat pengaruhnya. Namun untuk ukuran wilayah kecil seperti Jawa Timur, mereka masih bisa dikatakan cukup membawa banyak pengaruh. Pria parubaya yang berdiri di depan Samuel tidak lain adalah ayah Samuel. Ayah Samuel adalah seorang pengusaha yang sangat terkenal di Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini dia ingin memperkenalkan Samuel kepada rekan-rekan bisnisnya, sehingga Samuel kelak dapat mengambil alih dan mengelola usahanya dengan baik di masa depan. Tepat pada saat ini, seorang pemuda diam-diam berlari ke arah Samuel dan memberi isyarat kepada Samuel. Melihat ekspresi wajah pemuda itu yang seperti mengatakan bahwa ada yang salah, Samuel berbalik dan membisikkan dua patah kata kepada ayahnya. Lalu dia berjalan ke arah pemuda itu, mengerutkan kening, dan berkata dengan nada yang sangat kesal, "Ada apa denganmu? Apa kamu tidak lihat aku sedang sibuk barusan?" Pemuda itu bertanya kepada Samuel dengan sedikit kesal, "Kak Samuel, apa kamu tahu siapa yang baru saja kulihat?" Samuel menjawab dengan tidak sabar, "Jangan bicara omong kosong, siapa yang kamu lihat? Cepat katakan." "Aku baru saja melihat Morgan," kata pemuda itu sambil tersenyum. Samuel tidak bisa menahan keterkejutannya setelah mendengar jawaban pemuda itu. Ada kilatan kebingungan di matanya. Sepertinya dia tidak bisa mengingat siapa Morgan itu, dan balik bertanya, "Morgan?" Pemuda itu berkata tak berdaya setelah melihat reaksi Samuel, "Kak Samuel, apa kamu lupa siapa Morgan?" Samuel bertanya dengan wajah penasaran, "Aku tidak tahu. Siapa Morgan yang kamu bicarakan ini?" "Kak Samuel, bagaimana bisa kamu tidak ingat Morgan?" Pemuda itu berteriak dengan ekspresi cemas, lalu melanjutkan, "Kak Samuel, Morgan ini anak yang memeluk Yura di pesta penyambutan mahasiswa baru hari itu." "Oh, jadi anak itu." Ketika Samuel mengingat siapa Morgan, kilasan kemarahan melintas di matanya. Seperti yang diketahui bahwa apa yang terjadi di pesta penyambutan mahasiswa baru tempo hari itu selalu menjadi benang kusut di hati Samuel. Setelah terdiam beberapa saat, Samuel bertanya dengan wajah tanpa ekspresi, "Kenapa anak itu bisa datang?" Pemuda itu dengan cepat menjawab, "Entahlah. Barusan aku melihat Morgan makan dan mengobrol dengan Yura di area makanan. Mereka sepertinya sangat dekat." Samuel tercengang ketika mendengar kata-kata pemuda itu. Ada tatapan aneh melintas di matanya. Dia kemudian mengerutkan kening dan berkata, "Sepertinya ada yang salah. Aku sudah memeriksa identitas dan latar belakang anak itu. Bukankah Morgan itu anak yang miskin? Bagaimana dia bisa datang ke acara pelelangan ini? Dia seharusnya tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pelelangan." Pemuda itu kemudian membisikkan sebuah kalimat, "Aku juga sangat ingin tahu tentang ini. Meskipun standar untuk mengeluarkan undangan untuk pelelangan ini tidak terlalu ketat, tetapi tidak semua orang bisa masuk. Aku curiga anak itu mungkin telah menyelinap masuk." Setelah mendengar ini, Samuel sedikit mengangguk dan berkata dengan wajah tanpa ekspresi, "Apa yang kamu katakan mungkin juga masuk akal, tapi apa hubungannya denganku? Saat ini ayahku ada di sini.
Jika aku mendapat masalah karena anak ini, ayahku pasti akan sangat marah. Untuk saat ini biarkan saja dia, tunggu sampai aku berurusan dengan anak itu nanti. Setelah mengatakan ini, Samuel berbalik dan berencana untuk pergi. Meskipun Samuel menyukai Yura, tetapi dia selalu sangat rasional. Dia tahu bahwa ini bukan waktunya untuk berurusan dengan Morgan. Selain karena di depan banyak orang, ayahnya juga ada di acara tersebut. Dia tidak mungkin membuat masalah hanya karena seorang gadis dan membuat malu ayahnya. Ketika pemuda itu melihat bahwa Samuel akan pergi, dia dengan cepat mengulurkan tangan dan menarik Samuel seraya berkata, "Kak Samuel, tunggu sebentar." Samuel tentu saja langsung terkejut ketika dia mendengar ini. Dia menatap pemuda itu dan bertanya dengan nada bingung, "Apa ada hal lain?" "Cepat katakan, ayahku akan mencariku jika aku meninggalkannya terlalu lama." "Kak Samuel, aku belum selesai berbicara. Kenapa kamu pergi dengan terburu-buru?" Pemuda itu menjawab sambil menyeringai, lalu melanjutkan, "Kak Samuel, kamu tidak perlu berurusan dengan Morgan kali ini. Bukankah aku harus melakukannya sendiri?" Samuel hanya bisa tercengang ketika mendengar kalimat ini. Matanya berkedip sedikit bingung. Kemudian dia mengerutkan kening pada pemuda itu dan bertanya, "Apa maksudmu mengatakan kalimat ini?" Pemuda itu memamerkan giginya dan bertanya lagi, "Kak Samuel, menurutmu kalau Jeremy tahu Yura bersama Morgan, bagaimana reaksi Jeremy?" Sesuatu yang aneh tiba-tiba melintas di mata Samuel. "Kak Samuel, aku baru saja menelepon teman Jeremy, dan aku memberitahunya bahwa Yura ada di lelang sekarang. Jadi Jeremy akan segera datang." Pemuda itu berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Jika Jeremy datang dan melihat Yura dan anak ini begitu dekat, aku rasa Jeremy tidak akan pernah membiarkan anak ini pergi begitu saja dengan mudah. Kita hanya perlu menonton pertunjukan yang menarik kali ini." Samuel bertanya lagi dengan suara rendah, "Apa kamu yakin Jeremy akan datang?" "Tentu saja, kamu tidak tahu karakter Jeremy," kata pemuda sambil tersenyum. "Ya, kamu benar." Ketika Samuel mendengar kata-kata pemuda itu, dia tidak bisa menahan cibiran. Kemudian dia berkata dengan lembut, "Ini adalah cara yang paling baik. Aku bisa berurusan dengan anak itu tanpa bertindak sendiri. Setelah lama bersama Kak Samuel, aku pasti akan membuat kemajuan." Pemuda itu tersenyum dan melanjutkan, "Kak Samuel, aku melakukan semua ini untukmu agar bisa mendapatkan hati Yura dengan lancar. Hehe, jika Morgan bertarung dengan Jeremy, Yura tidak akan memikirkan mereka berdua." Samuel menjawab dengan seringaian di wajah tampannya, "Jangan khawatir, jika Yura benar-benar menyerah bersama Morgan dan mengabaikan Jeremy karena ini, aku pasti akan membalasmu dengan baik." Pada saat ini, pemuda itu tiba-tiba melihat ke arah pintu masuk hotel dan melihat Jeremy masuk dengan sangat arogan bersama dua orang di aula.